adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bu Andin, kita akan bersekolah minggu bersama. Adik-adik sudah siap? Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Nah, kalau sudah mandi, sudah sarapan, sekarang adik-adik tentu sudah bersiap-siap di depan laptop atau di depan HP untuk mengikuti sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau anak-anak Tuhan yang baik, tentunya hatinya senang, hatinya gembira, hatinya bergirang kalau sudah saatnya sekolah minggu. Adik-adik juga kan, Bu Andin percaya, hatinya pasti sudah senang dan gembira, sudah bergirang menunggu sekolah minggu. Yuk, kita mau nyanyikan bersama supaya lebih bersemangat. Kita nyanyikan, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekali lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, yuk mari kita datang kepada Tuhan mohon pertolongan di dalam doa. Sebelumnya jempolnya mana? Jempolnya mana? Iya, kita sembunyikan dulu ya. Hup. Ibu jari, di mana? Di mana? Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Tunjukkan mana temanmu. Mana temannya ya? Ting 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 ting. Sembunyi lagi. Semua jari, di mana? Di mana ya? Di mana? Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih semalam kami sudah tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan kesegaran yang baru untuk kami boleh beraktivitas kembali dan juga mengikuti sekolah minggu pada kesempatan kali ini. Bapa, tolong setiap kami supaya kami boleh dengan bersemangat memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita Alkitab nanti supaya kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Dan tolong Tuhan untuk kakak-kakak yang memandu sekolah minggu kami supaya sekolah minggu ini berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi di awal kita menyanyikan lagu Saya Bergirang. Bu Andin mau tanya nih sama adik-adik, kira-kira peristiwa apa ya atau kejadian apa ya yang membuat hati kita bergirang atau bergembira? Tentu hal-hal yang menyenangkan, peristiwa yang menyenangkan yang membuat kita bergembira dan bergirang. Coba kita ingat-ingat, apa saja ya yang membuat kita senang? Contohnya, oh ya, waktu kita ulang tahun, mendapat banyak kado. Wah, pasti itu membuat kita senang. Apalagi
Kalau kita mendapatkan prestasi, senang juga ya, jadi juara kelas, nilai-nilainya bagus. Terus juga prestasi yang lain, misalkan menang lomba, wah itu juga pasti membuat kita senang. Lomba macam-macam, bisa lomba menyanyi, lomba menggambar, mewarnai. Terus kalau biasanya dulu ya sebelum pandemi, pada bulan-bulan Agustus ini biasanya di kampung kita banyak lomba-lomba juga ya untuk anak-anak. Lomba makan kerupuk, lomba jalan kelereng, terus ada lomba memasukkan pensil dalam botol. Nah kalau kita menang, waduh senang sekali rasanya. Itu ya peristiwa yang membuat kita senang. Apalagi contohnya, oh ya kalau adik-adik dipuji, oh mesti juga rasanya senang. Tapi adik-adik, selain peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita senang dan gembira, tentu kita juga pernah mengalami peristiwa yang membuat hati kita sedih, bahkan sampai menangis. Coba kita ingat-ingat, apa ya yang membuat kita sedih misalkan? Oh ya, kalau kita jatuh, wah rasanya sakit ya sampai kita menangis kadang-kadang. Kemudian ada lagi, misalkan kita lagi pengen membeli sesuatu, kita pengen beli ini, pengen beli itu, tapi sayang orang tua kita uangnya tidak cukup untuk membelikan kita. Uangnya baru dipakai untuk keperluan lain yang lebih penting. Wah, kita jadi sedih tidak bisa beli. Atau mungkin kita pengen les musik, les bahasa Inggris atau les yang lain, tapi lagi-lagi orang tua kita pas tidak ada biaya untuk memberikan kita les. Wah, kita jadi sedih lagi. Apalagi ya yang membuat kita sedih? Oh ya, kalau ada kerabat kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Aduh, rasanya kita juga sedih sekali. Dan juga seperti saat sekarang ini, peristiwa pandemi seperti ini, itu juga peristiwa yang tidak menyenangkan, yang membuat kita sedih. Kita jadi terbatas kegiatannya, tidak bisa main-main dengan teman-teman dengan bebas. Sekolah juga harus di rumah, sekolah minggu juga dari rumah. Itu peristiwa yang juga membuat kita sedih. Nah adik-adik, itu tadi hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa senang, tapi juga kadang-kadang kita merasa sedih. Ada suka dan ada duka. Nah, untuk mengingat suka dan duka di dalam hidup kita, mari kita nyanyikan dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah adik-adik, suka dan duka mewarnai kehidupan kita. Seperti cerita Alkitab yang sebentar lagi akan kita dengar dan renungkan. Ada seseorang yang mengalami peristiwa yang menyenangkan, namun kemudian mengalami peristiwa yang sungguh membuat hatinya berduka dan menangis. Kira-kira ceritanya bagaimana ya? Dan siapakah tokoh itu? Kak Wanda akan menceritakan bagi kita semua. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut cerita Alkitab dengan menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Yuk kita belajar sama-sama lagu ini. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus
sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, saat ini sudah waktunya mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kak Wanda. Terima kasih kepada Bu Andin yang sudah membawakan pujian kita pada pagi hari ini. Nah, selamat pagi adik-adik. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tentu sudah pada siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, harus siap. Nah, firman kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 37. Bagaimanakah ceritanya? Nah, mari kita simak video ini secara bersama-sama. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu,
adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah adik-adik, begitulah cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Ada seorang perempuan Sunem yang begitu baik kepada Nabi Elisa. Wanita itu dan suaminya menyediakan makanan, minuman, bahkan tempat istirahat dan menginap khusus bagi Nabi Elisa. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, Nabi Elisa bernubuat kepada perempuan Sunem bahwa di tahun depan ia akan memiliki seorang anak, karena perempuan itu dan suaminya tidak memiliki anak. Nah, perempuan Sunem itu berharap bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa tidak hanya sekedar menyenangkan hati saja. Nah, benar adik-adik, di tahun berikutnya wanita itu memiliki seorang anak. Nah, ketika anak itu sudah cukup besar, anak itu meninggal dunia karena sakit di kepalanya. Tentu perempuan Sunem itu merasa kecewa kepada Nabi Elisa. Kenapa Allah memberikan anak kalau ternyata ia juga harus kehilangan anaknya? Ia pun datang menemui Nabi Elisa di Gunung Karmel untuk menyatakan kekecewaannya. Dan ternyata dengan kuasa dari Allah, Nabi Elisa dapat menghidupkan kembali anak laki-laki tersebut. Nah adik-adik, tentu kita juga pernah ya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan membuat kita merasa sedih. Contohnya seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Andin tadi. Mungkin kita pernah sakit, mungkin kita pernah ingin sekali membeli sesuatu, namun orang tua kita belum bisa membelikan karena belum memiliki biaya. Mungkin kita juga pernah kehilangan orang-orang yang begitu kita sayangi, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya yang membuat kita sedih. Juga suasana pandemi seperti sekarang ini tentu tidak menyenangkan. Namun sekalipun apa yang kita hadapi tidak menyenangkan, kita sebaiknya tidak buru-buru untuk merasa kecewa kepada Tuhan ya adik-adik. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat karena sudah mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin Tuhan ingin kita belajar bersabar, mungkin juga Tuhan ingin melatih kita untuk menjadi anak-anak yang kuat, tidak mudah mengeluh dalam keadaan yang sulit. Nah, ada sebuah lagu yang bagus dari adik kita Dara yang mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik bagi kita. Nah, silakan adik Dara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belum ada lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yeay, bagus sekali adik Dara. Terima kasih untuk pujian yang sudah dibawakan. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh adik Dara. Kadang kita tidak mengerti kenapa kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Begitu ya adik-adik sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ingat, jangan kita buru-buru kecewa kepada Tuhan atau menganggap Tuhan itu jahat karena hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita yang kita alami. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang lebih sabar. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang lebih kuat, yang tidak mudah mengeluh jika kita mengalami hal-hal yang sulit. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami berharap Tuhan dapat menolong kami dalam keadaan susah, sedih, ataupun kecewa yang kami alami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kami selanjutnya. Kehidupan ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu.